Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah selalu dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan satu kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah sebuah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga. Terkhusus adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan nikmat taufik kepada amalan soleh, sehingga hingga saat ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ketaatan kepadanya dengan kelapangan dada kita. Lalu salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman kelak. Baik hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di dalam majelis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di pertemuan keberapa nih kita sudah, Pak? Ada yang tahu? 25, 35 ya. Pertemuan yang luar biasa, sudah tidak terasa banyak. Ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan-pertemuan kita yang sudah lalu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keilmuan yang sudah kita dapat, besar kecilnya, banyak sedikitnya, yang penting Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, sehingga ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di majelis-majelis ilmu kita, bukan hanya di sini tapi di tempat lainnya, berkah dan kemudian melahirkan amalan-amalan saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita membahas tentang apa? Kita sudah sampai kepada hadis keempat ya. Amalan tergantung pada penghujungnya. Ya, dan kemudian Al-Ustadz Firanda hafizahullah taala, pengarang kitab ini, beliau
membagi materi yang kita sebutkan di sini, perkara gaib yang disebutkan dalam hadis, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, ya, salah satu yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah proses pembentukan janin, ya, perkara gaib saat itu. Kenapa? Karena saat itu teknologi belum bisa membuktikan, ya, keilmuan manusia, informasinya belum bisa membuktikan. Buat orang-orang saat itu, ya, perkara di dalam rahim ini tidak bisa dilihat prosesnya segala macamnya. Makanya di antara sebab sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan apa? Wa huwas shadiqul masduq, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Ya, karena ada informasi yang saat itu, ya, yang secara zahirnya tidak bisa dibuktikan oleh orang, ya, berkata tentang sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh orang, perkara gaib. Ya, kita sudah sebutkan pada pekan lalu tentang makna daripada hadis, potongan hadis itu, tentang bagaimana proses pembentukan janin di dalam rahim, dan kemudian kita jelaskan perbedaan riwayat di dalamnya, ya. Kemudian kita jelaskan juga zahirnya ada riwayat-riwayat yang saling apa? Bertentangan, tidak sejalan, tidak semakna, ya, saling apa? Saling tidak ketemu, ya, tidak mendukung satu sama lain. Dan kemudian kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana thariqatul muhaddisin, bagaimana para ulama kemudian ketika terjadi ada dua hadis yang saling bertentangan, maka mereka yang pertama akan berusaha untuk apa? Menjamaknya, ya, artinya dicari titik temunya sampai keduanya bisa diamalkan, ya. Kemudian kalau tidak bisa, kita jelaskan juga di antara yang dilakukan oleh mereka adalah melihat apa? Melihat tarikh daripada hadis-hadis tersebut, ya, melihat tarikhnya, mana yang lebih dulu turun, mana yang paling akhir turun. Kenapa bisa jadi ketika yang terakhir turun itu hukumnya akan menasakh, ya, membatalkan hukum hadis yang turun duluan. Seperti itu. Ada namanya nasakh dan mansukh, dan kemudian kalaupun tidak bisa ditarjih sama para ulama, jalan terakhir adalah ditarjih. Apa itu ditarjih? Ya, apa itu ditarjih? Ya, kalau dibahasakan di antara dua hadis A dan hadis B yang saling bertentangan ini, maka dipilih salah satu yang paling kuat untuk diamalkan. Ditarjih. Ya, dan kita sudah sebutkan itu di antara faidah-faidah hadis. Ya, pelajaran ilmu hadis yang mungkin bermanfaat kalau nanti antum belajar lebih dalam pelajaran hadis. Itu dilakukan oleh para ulama, hadirin sekalian. Dan itu ilmu yang sangat berharga. Kenapa? Ya, karena kita beribadah, karena kita beragama, karena kita berislam, pondasinya itu harus dengan dalil, ya kan? Pondasi itu dalil, Alkitab dan As-Sunnah, ya, Alkitab dan As-Sunnah. Dan jangan kemudian heran ketika generasi-generasi awal keislaman mereka sangat antusias dalam mempelajari hadis, ya, karena mereka tahu agama ini intinya di situ. Ya, agama Islam ini intinya di dalilnya. Karena kita nggak boleh ngarang dalam beragama. Ya, maka Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, Imam Bukhari ratusan ribu hadis, ya. Dan itu baru hafalannya. Belum kita berbicara tentang pemahaman mereka tentang dalil-dalil itu sendiri. Itu lebih menakjubkan daripada hafalannya, Pak. Ya, lebih menakjubkan daripada hafalannya. Ya, maka ini penting sekali hadirin sekalian. Dan kalau kita berkaca kepada apa namanya isu-isu yang terakhir yang sedang menghangat, ya, seharusnya ini bisa menjadi apa, hadirin sekalian, motivasi buat kita bersama untuk benar-benar istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ya, istiqomah dalam menuntut ilmu hadirin sekalian. Ya, maka yang namanya fitnah syubhat itu sangat besar, sangat pekat sekali. Ya, bagi orang-orang yang mengetahui medan, bagi orang yang mengetahui realita yang sebenarnya, itu syubhat, fitnah syubhat, fitnah syahwat sangat kental sekali. Ya, kalau kita orang-orang yang concern dengan keilmuan, orang yang concern dengan keislaman kita, ya, mau selamat daripada itu semua, maka kuncinya adalah ilmu. Ya, kuncinya adalah ilmu. Ya,
Dan kemudian juga kita juga nasihatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, ingat Pak hadirin, kita ini manusia. Siapapun itu, mau dai, mau ustadz, mau ulama, itu manusia. Ya, adapun konten yang disampaikan oleh para dai, konten yang disampaikan oleh para ustadz, kontennya kebenaran. Al-Quran, As-Sunnah sebuah kebenaran, barometer kebenaran. Tetapi ingat, ketika disandingkan kepada subjek, ya, atau siapa pembicara, itu manusia. Manusia itu sumber atau sering melakukan kesalahan. Pasti ada salahnya. Siapapun di sini antum, ya, pasti kita punya salah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bilang apa? Kullu bani adama khata'un. Anak Adam itu, ya, pandai atau sering kali berbuat salah. Tabiat kita seperti itu. Gak mungkin seorang manusia nggak akan salah. Pasti salah. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang dakwah, apalagi kita berbicara tentang menyeru manusia kepada kebenaran. Memang yang kita seru kebenaran, tetapi manusia pasti ada salahnya. Maka, ya, salah satu ibadah besar di dalam agama kita adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ya, maka hadirin sekalian, nih ada fenomena yang menarik tetapi tidak boleh terjadi sebenarnya di antara kita, di antara kaum muslimin hadirin. Ya, jangan dianggap menasehati, jangan kemudian kritikan, ya, dari saudara muslim itu sebagai hujatan. Ya, jangan kita menganggap orang yang mengkritik kita, orang yang menasehati kita sebagai orang yang jahat. Ini orang-orang zaman sekarang, ya, ini bahkan bukan problem kita hadirin, ya. Dari dulu, dari saya kalau tidak salah Imam Al-Khattabi, beliau pernah mengatakan tentang fenomena ini di zaman dia, ya, bahwa orang-orang itu benci, ya, orang-orang itu pada intinya dia katakan orang-orang itu menganggap nasihat itu sebagai apa? Sebagai serangan kepada dirinya. Ini nggak boleh hadirin. Ya, kita pasti punya salah. Kalau saya ngomong misalnya sekarang nih di hadapan antum, kalau ada yang menyimak perkata-perkata kemudian konten yang saya sampaikan, mungkin akan banyak sekali salahnya. Ya. Dan kita akan sangat berterima kasih ketika ada orang yang menasehati kita, harusnya seperti itu. Ya, makanya kata para ulama hadirin, teman yang baik itu apa? Orang yang bukan membenarkan semua apa yang kita kerjakan. Itu bukan teman yang baik. Antum salah, antum berbuat buruk, didiemin aja udah dibesarkan saja terus. Tetapi teman yang baik itu apa? Teman yang baik itu ketika kita melakukan kesalahan, dia nasihatin kita, dia tunjukin kita kesalahan kita, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya. Maka ini ada tren di antara kita, apalagi yang tidak seharusnya, di mana di majelis ilmu, ya, di dunia ilmu keislaman, di dunia dakwah, itu ketika ada kesalahan jangan dianggap kritikan dari saudara-saudara kita sebagai hujatan. Ya, justru saling nasihat menasehati itu tanda sehatnya komunitas kaum muslimin. Ya, komunitas kaum muslimin. Nasihat menasehati itu ketika saling menasehati itu berarti sehat tuh. Ya. Justru yang tidak sehat apa? Ketika keburukan, kesalahan dibiarin saja sama orang-orang. Ya, maka ini perlu dipahami sebagai sebagai konsep berpikir kita, ya, sebagai pribadi kita, sebagai seorang muslim, ya, kita butuh saudara kita, ya, kita butuh saudara kita, terutama dalam hal untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Baik, hadirin sekalian, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas tentang permasalahan ghaib dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang terbentuknya janin di dalam rahim, ya. Dan kemudian bisa dibuka halaman 72 yang punya kitab. Kita lanjutkan pembahasannya. Masalah ghaib yang kedua adalah rahasia takdir Allah. Ya, rahasia takdir Allah. Yaqulul muallif hafizahullahu taala
dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun." Kemudian diutuslah kepadanya malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan ruh kepadanya, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. 1 tentang catatan rizkinya, 2 tentang amalannya, 3 tentang ajalnya, 4 dan tentang kehidupannya, apakah dia bahagia atau sengsara. Jadi 4 ini hadirin sekalian, ada yang ingat ketemu malaikatnya? Hah? Ada yang ingat? Gak ada. Ya, tetapi ketika Rasulullah SAW sampaikan ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita yakini. Ya, kita tidak ingat, kita tidak ada di memori kita, bukan berarti ini tidak pernah terjadi. Ini terjadi karena apa? Karena Rasulullah yang bilang seperti itu. Ya. 4 perkara yang dicatat oleh malaikat disebut dengan at-takdir al-umri. At-takdir al-umri. Takdir umri adalah takdir yang dicatat oleh malaikat berkaitan dengan janin, yaitu tentang rezekinya, tentang ajalnya, amalnya, kemudian tentang bahagia dan sengsaranya. Ya, kita harus mengimani takdir ini karena beriman kepada takdir termasuk rukun iman yang ke-6. Wajib. Ya, wajib beriman dengan hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, meskipun hal tersebut ya tidak bisa kita lihat atau mungkin tidak bisa kita buktikan sama sekali. Ya, ini kan di antara pondasi daripada keimanan, pondasi daripada kita berislam adalah apa? Kita beriman kepada hal-hal yang ghaib, Pak. Yang antum harus perhatikan. Jangan sampai kita terjebak kepada pemikiran materialistis yang artinya segala sesuatu harus bisa dibuktikan. Ya. Ilmu Allah sangat luas. Enggak bisa kita menerjemahkan seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu ilmu Allah Subhanahu, enggak ada apa-apanya ilmu kita ketika disandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tahu yang kemudian ya Allah takdirkan kita tidak bisa mengetahuinya. Banyak sekali. Banyak sekali kekurangan daripada akal kita, banyak sekali kekurangan dari anggota tubuh kita. Ya, jika dibandingkan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat mungkin terjadi hadirin sekalian, ya perkara-perkara itu tidak bisa ditangkap oleh logika kita, akal kita. Berkaca kepada diri kita, jangankan akal. Akal itu kan hal yang abstrak. Ya, yang zahir saja, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, ada batasnya tidak, Pak? Ada batasnya tidak? Ada batasnya. Lalu apa yang membuat kita yakin bahwa akal kita itu tidak terbatas? Sementara anggota tubuh kita semuanya terbatas. Penglihatan kita terbatas. Ya kan? Antum sekarang di Masjid As-Sunnah, apa antum bisa melihat sekarang istri antum lagi ngapain di rumah? Hah? Ya kan? Anak kita lagi ngapain di rumah? Nggak bisa. Penglihatan kita terbatas. Ya kan? Apa yang membuat kemudian kita membuat yakin bahwa akal kita itu tidak terbatas dan bisa ya melogikakan segala sesuatu. Takdir umri bisa dilihat di bagan halaman 73, ya, takdir umri, ada rezeki, ada ajal, ada amal, bahagia atau sengsara yang sudah ditentukan. 4 tingkatan beriman kepada takdir Allah. Nah, halaman 73 ini kita baca dulu ya, baru nanti kita mungkin perdalam sedikit. 4 tingkat beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada takdir Allah ada 4 tingkatan. Ya, ketika antum berbicara masalah takdir, nanti ada 4 tingkatan yang harus antum pahami tentang takdir. Beriman kepada takdir Allah ada 4 tingkatan. Pertama, ilmu Allah Azza wa Jalla, tentang apa kehendak Allah Azza wa Jalla ciptakan. Apa yang hendak Allah ciptakan. Allah Maha tahu sebelum menciptakan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta hingga hari kiamat. Ini keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi segala sesuatu itu Allah tahu, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ya,
Kan kita sudah pernah sampaikan di antara akidah, ya, akidah sesat yang diadopsi oleh beberapa firqah-firqah sesat di dalam Islam, ya. Di antaranya adalah akidah di mana mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui tentang satu perkara sampai perkara itu terjadi. Ya. Sampai perkara itu terjadi. Ini di antara akidahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Aqidatul bada, ya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui satu perkara sampai perkara itu terjadi, baru Allah tahu. Oh, si imam mau minum. Ya, setelah saya minum, oh ternyata mau minum dia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tentang satu perkara sampai perkara itu terjadi. Dan ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, pencatatan ilmu Allah di Lauhul Mahfuz. Catatan ini tidak ada satupun yang mengetahuinya selain Allah. Yang pertama itu ilmu, yang kedua adalah pencatatan ilmu atau disebut di istilah para ulama al-kitabah. Al-ilmu al-kitabah. Ya, yang kedua adalah kitabah, al-kitabah. Al-kitabah itu pencatatan. Ya. Maksudnya apa? Allah mencatat ilmu. Ya, ilmunya di Lauhul Mahfuz. Catatan ini tidak ada satupun yang mengetahuinya selain Allah. Gak ada yang tahu. Ya, gak ada yang tahu. Kalau ada orang yang mengatakan khurafat, mengatakan bahwa dia pernah membaca Lauhul Mahfuz, maka dusta. Ada orang yang kemudian ngomong dia pernah menghafuz salah satu catatan dari Lauhul Mahfuz, maka dia berdusta. Ada Pak orang kayak gini. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Summa qala lahu uktub. Qala wa ma aktub? Qala al-qadar. Qala fa kataba ma yakunu ma huwa wa ma huwa kainun ila an taquma as-saah. Pertama kali yang diciptakan Allah Azza wa Jalla adalah al-qalam. Jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Ya, al-qalam atau pena. Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, tulislah. Ya, al-qalam bertanya, apa yang akan saya tulis? Apa yang harus saya tulis? Allah setelah diciptakan, Allah perintahkan dia untuk tulislah. Maka al-qalam bertanya kepada Allah, apa yang aku harus tulis? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah takdir. Akhirnya qalam mencatat semua yang terjadi dan akan terjadi sampai hari kiamat datang. Ya, sampai hari kiamat datang. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun, ya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian perkara surga dan neraka apakah termasuk yang akan kita lalui di akhirat nanti, apakah termasuk ke dalam catatan di Lauhul Mahfuz, Pak? Bagaimana penghuni surga nanti hidup di dalam surganya, bagaimana yang dikerjakan oleh penghuni neraka di nerakanya, termasuk tidak yang dicatat di Lauhul Mahfuz? Termasuk tidak? Yang bilang termasuk angkat tangan. Ya. Jadi sampai hari kiamat. Ya, adapun setelahnya maka tidak termasuk. Kenapa? Karena surga dan neraka abadi. Karena abadi, kalau sifatnya abadi maka kalau tercantum juga apa yang terjadi di surga dan neraka, maka al-qalam sampai saat ini masih akan terus menulis, nggak akan berhenti, karena surga dan neraka abadi. Kemudian yang ketiga, pertama tadi al-ilmu, yang kedua al-kitabah, ya. Yang pertama ada ilmu Allah, yang kedua adalah al-kitabah, penulisan takdir. Yang ketiga adalah al-masyiah atau kehendak Allah. Kehendak Allah. Ini ingat Pak, dalam memahami takdir ada 4. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan atau mengeksekusi apa yang hendak Allah ciptakan. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Ya, dan kamu tidak dapat menghendaki
menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Ya, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Surat At-Takwir ayat 29. Lalu keempat, ya, al-ilmu sudah, kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat adalah al-khalqu atau penciptaan. Al-khalqu atau penciptaan yang telah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ketahui, Allah azza wa jalla catat, dan Allah azza wa jalla kehendaki. Ya, kalaulah dianalogikan, maka takdir bagaikan seorang insinyur yang hendak membangun rumah. Ketika ia ingin membangun rumah, maka dia harus memiliki perencanaan. Perencanaan tersebut berupa ilmu tentang pembangunan rumah, pencatatan, perencanaan pembangunan tersebut, baik anggaran-anggaran dan yang lainnya, kehendak untuk membangun, lalu membangun rumah tersebut. Demikian adalah analogi sederhananya, ya, tentang penulisan, tentang ilmu tentang penulisan, tentang kehendak dan penciptaan itu sendiri. Ya, kita diperintahkan untuk beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Contohnya adalah penciptaan iblis. Allah azza wa jalla menciptakan iblis yang memiliki sifat yang buruk, maka kita harus mengimani ini semua. Ya, mengapa Allah azza wa jalla menciptakan iblis? Allah azza wa jalla telah memberikan jawaban dengan firman-Nya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanya, ya, tidaklah Allah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, Allah perbuat. Ya, sedangkan mereka makhluknya akan dipertanyakan tentang perkara-perkara yang mereka perbuat. Maka hadirin sekalian, perlu saya ingatkan dalam pembicaraan takdir ini, pembicaraan tentang takdir ini sebenarnya persoalan yang sangat riskan sekali, membuat orang tersesat. Ingat-ingat Pak hadirin sekalian, di dalam hadis Jibril kan ada pesannya siapa? Pesannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Tentang ketika seseorang membicarakan tentang takdir, maka yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini hendaknya kita renungkan baik-baik. Ya, sebentar. Adalah. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Yang namanya takdir itu, persoalan takdir adalah bahrun azimun falat talijhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Takdir itu lautan yang sangat dalam, jangan engkau masuk ke dalamnya. Artinya jangan al-khawd. Ya, jangan membahas terlalu dalam permasalahan takdir. Ya, karena apa? Hadirin sekalian, ini rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengetahui apa yang disampaikan saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab sebenarnya seperti itu. Ya, sirrullah fala takallafu. Takdir adalah rahasia Allah, jangan engkau cari-cari. Artinya jangan diungkit-ungkit. Jangan terlalu dipermasalahkan, jangan menjadi fokus pembicaraan selalu. Ya. Maka kita sedikit bahas nih hadirin sekalian. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, ya, ini sebagai rem kita dalam pembahasan takdir ini. Karena apa hadirin sekalian? Kita ini hidup di zaman yang namanya informasi sangat mudah sekali kita dapatkan. Ya. Pemahaman-pemahaman yang rusak, pemahaman-pemahaman yang ilhad, pemahaman-pemahaman ateisme segala macamnya itu menjamur hadirin. Ya, mudah sekali. Sekarang orang-orang ateis, orang-orang agnostik, mereka sudah enggak tabu lagi mengeluarkan ideologi mereka. Ya, konsep tentang kehidupan mereka segala macam udah bebas sekali sekarang. Ya, bebas sekarang orang-orang itu. Mungkin kalau yang antum di atas 40, 50, atas 50 mungkin enggak terlalu merasakan tentang perdebatan ini. Tetapi buat anak-anak muda yang aktif bermedia sosial, ya, yang aktif di YouTube misalnya, yang aktif di tempat-tempat lainnya, dunia entertainment, itu pasti akan bisa melihat, ya, melihat bahwa orang-orang sudah sangat bebas sekali membicarakan tentang hal-hal yang sebenarnya dahulu itu hal yang tabu. Ya.
Nah, salah satu yang selalu diungkit atau selalu dibawakan oleh orang-orang tadi, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu celah dalam tanda kutip yang mereka selalu eksploitasi adalah dalam pembahasan takdir. Ya, dalam pembahasan takdir. Mereka selalu nih ngomongin masalah takdir. Ngomongin masalah takdir. Mereka mempersoalkan, kok begini? Kenapa Tuhan seperti ini dan seperti itu? Kenapa Tuhan seperti dan seperti itu? Selalu dipertanyakan tuh. Mempertanyakan, ya, kenapa Allah seperti ini, kenapa Allah seperti itu? Kenapa tindakannya seperti ini, kenapa tindakannya seperti itu? Ini kan ngomongin masalah takdir. Ya. Dan kadang-kadang persoalan-persoalan yang mereka lontarkan itu yang memang yang di dalam Islam sendiri, ya, di dalam agama kita sendiri itu tidak boleh dibicarakan. Ya. Maka kata Al-Imam At-Tahawi, kata beliau, wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqih lam yattali ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kata Imam At-Tahawi apa? Ya, inti persoalan daripada takdir itu adalah sirrullah. Ya, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tahu, tidak pernah melihat kepada Lauhul Mahfuz, tidak tahu tentang persoalan takdir ini malakun muqarrab, ya, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu. Dan kemudian wa ta'ammuq wa nazar fi dzalika dzari'atul khadlan, ya. Dan kita berdalam-dalam, ya, dalam permasalahan takdir ini adalah, ya, akan menjadi sebab kita terhina, terplesetnya kita, nauzubillah, kepada kekufuran, ya kan? Fal hadar kulal hadar min dzalika nazran wa fikran wa waswasah. Maka hati-hati ketika kita membahas takdir tersebut, baik itu dalam dalam perkataan kita, ya, dan kemudian dalam pikiran kita dan was-was atau hal yang terbesit di dalam hati kita, maka kita harus menjaga betul hati kita dari permasalahan berpikir terlalu dalam permasalahan takdir ini, ya. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabih la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, sekali lagi hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak dipertanyakan, ya, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Tidak ada. Kita tidak mempertanyakan, ya. Adapun kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ingat betul hadirin sekalian bahwa dalam permasalahan takdir ini riskan. Apalagi ketika kita berbicara tanpa keilmuan. Ya. Bahaya ini. Ya, resikonya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang ketika mereka berta'amuk, mereka terlalu dalam memikirkan takdir tanpa keilmuan yang memadai, akhirnya mereka kufur kepada Allah. Ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya sampaikan hadirin sekalian agar supaya kita berhati-hati, ya, dan kita mencukupkan dalam pembahasan takdir ini sesuai dengan apa yang sudah, ya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dirumuskan oleh para salafus saleh, ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengatakan, "Idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukiral qadaru fa amsiku." Ya, kalau sedang dibicarakan sahabat-sahabatku, artinya dibicarakan kejelekan-kejelekan sahabatku, maka berhentilah. Ya, artinya berhentilah, jangan kemudian dilanjutkan pembicaraan tersebut. Dan kalau sedang dibicarakan masalah takdir, fa amsiku juga, kata Rasulullah, berhentilah. Ya, jangan membicarakan terlalu dalam masalah masalah takdir ini. Ya, masalah takdir ini. Wal manhiu anhu fi hadhil ahadits wal khawd fiha bil batil wa dhann. Ya, dan ini tentu dilarang sekali ketika kita membicarakan tentang takdir, memperdalam atau memperbanyak, ya, berbicara dalam masalah takdir, apalagi dengan kebatilan. Apa itu maksudnya kebatilan? Tanpa keilmuan, dan kemudian dengan zon, dengan prasangka-prasangka. Ya.
Ketika kita mengangkat sebuah topik kemudian kita bicarakan dengan prasangka tanpa ada ya keilmuan yang memadai, maka apapun itu topiknya akan rusak. Ya, apapun topik yang kita bicarakan tidak akan sampai kepada sebuah solusi. Ya, apalagi dalam permasalahan takdir, rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya besar. Ini permasalahan keimanan hadirin sekalian. Dan sungguh hadirin, banyak orang di barat itu menjadi ateis. Ya. Data itu hadirin, data di barat itu, agama yang paling banyak berkembang bukan Nasrani. Ya. Apa yang paling banyak berkembang di barat sekarang? Ateisme. Orang udah gak berdiri lagi sama Tuhan. Nah, salah satu yang membuat mereka kekeh untuk menjadi seorang ateis diantaranya adalah ini, mereka mempersoalkan tentang takdir ini. Mereka mempersoalkan tentang tindak tanduknya Tuhan dalam tanda kutip. Ya. Dan ingat hadirin sekalian, Islam agama kita agama yang luar biasa sempurna. Ya, agama yang luar biasa sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusinya kepada kita. Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kita solusinya dengan porsinya yang paling baik buat kita. Ya, dengan porsinya yang paling baik buat kita. Nah, di sini ada perkataan lagi dari para ulama, ya. Maka dalam permasalahan takdir ini ada SOP, kalau kita bilang, kita istilahkan SOP-nya. Ya, lalu bagaimana cara kita dalam topik takdir ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita pegang? Bagaimana kita harus bersikap? Ya, pada intinya hadirin sekalian, ya. Fayakfil abdu, kata para ulama, fayakfil abdu likay yuhaqqiqal iman bil qadari an yu'mina bi khairihi wa syarrihi dunal khawd fi daqaiqi masaili. Ya, yang harus kita lakukan, kita mencukupkan diri, ya, dengan apa? Dengan beriman kepada takdir itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu baik dan buruknya tanpa kita memperdalam lagi. Ya. Kenapa hadirin sekalian? Sebagaimana hadis Jibril yang pernah kita bahas, Rasulullah pernah bertanya kepada siapa? Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman. Ya kan? Maka kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya kan? Maka yang di antara pokok keimanan yang keenam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kita beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itu pondasinya situ, sampai di situ. Dan kemudian ya, sebaiknya kita tidak memperdalam lebih jauh lagi daripada hal tersebut. Ya. Dan kemudian kata Rasulullah SAW dalam riwayat lainnya, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ya, tidak dikatakan beriman seorang hamba sampai dia benar-benar beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan takdir buruk dan takdir baik. Ya, wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan seorang tidak dikatakan beriman sampai dia benar-benar meyakini apa yang annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, apa yang sudah ditakdirkan untuknya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang tidak ditakdirkan untuknya tidak akan pernah dia dapatkan. Ya. Jadi seorang tidak dikatakan beriman sampai dia berkeyakinan seperti itu. Kalau bukan rizki ya sudah. Ya sudah. Jangan bersedih dengan apa yang tidak dirizkikan kepada kita. Memang Allah tidak merizkikannya kepada kita. Tidak mempertanyakan itu semua. Ya. Maka hadirin sekalian, di antara pondasi di dalam permasalahan takdir ini yang disampaikan oleh para ulama adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus benar-benar memahami, kita harus benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya. Ya, maka
kata para ulama, anna min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah annahu la yajibu 'ala Allah taala li ibadihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya kewajiban apapun kepada kita, hadirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak punya beban apapun yang harus ditunaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Ya. Kita yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan untuk kepadanya. Ya, dan kita tidak sama sekali ya punya sesuatu yang dimana Allah Subhanahu wa taala harus mempertanggungjawabkan kepada kita. Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada hal tersebut. Ya. Maka yajibu 'alal muslim ar-ridha bima qaddarahu Allah taala fi wa an yatadzakkar qala Allah taala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, surat Al-Anbiya ayat 23. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dipertanyakan tentang apa yang dia lakukan, ya, sementara makhluknya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadirin sekalian, meskipun ya dengan segala kekuasaannya, dengan kemaha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, ya kekuasaannya tidak tertandingi sama sekali, maka ya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya tersebut tidak akan zolim. Ya, dalam permasalahan takdir ini kita harus tahu nih, Allah itu tidak akan pernah zolim, tidak akan pernah menzolimi siapapun. Ya, ini yang harus antum perhatikan dalam permasalahan takdir. Allah nggak akan pernah zolim. Allah nggak akan zolim. Ya, wa ma hadza fa af'aluhu kulluha jalla jalaluhu la takhlu min hikmatin balighah wa ilmin wasi', ya, wa tanazzaha 'aniz zulm. Allah Subhanahu wa taala ya maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, maha luas kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim. Kama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan sungguh ya Rabbmu tidak akan pernah menzolimi hambanya. Antum perhatikan nih Pak, dalam permasalahan takdir antum ingat-ingat, Allah enggak akan pernah zolim. Ya, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Dalam surat An-Nisa ayat 40 Allah bilang, sesungguhnya Allah tidak berbuat zolim sebesar biji sawi pun. Ya, enggak akan berbuat zolim sedikit pun, enggak akan berbuat zolim. Ya, itu Allah enggak berbuat zalim. Kemudian yang kita harus perhatikan juga dalam permasalahan takdir, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Pernah saya sampaikan hadirin sekalian ya, bahwa Rasulullah pernah didatangkan para tawanan, di situ ada wanita yang mencari-cari anaknya, kemudian anaknya dipeluk, dicium, dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, atarawna hadhihi, ya, apakah kalian berpendapat bahwa ibu ini ya torihatan waladaha finnar, apakah ibu ini akan tega membuang anaknya ke dalam kobaran api? Maka para sahabat tentunya mengatakan apa? Enggak mungkin, ini ibu ini sayang sekali sama anaknya. Maka kemudian kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi liwaladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dari kasih sayangnya ibu ini kepada anaknya. Ya, dalam permasalahan takdir perlu kita memahami konsep ini. Ya. Ingat Pak, Allah Subhanahu wa taala lam yakhluqillahu ibadahu liyu'adzibahu wa innama khalaqal khalqa liya'buduh. Allah itu tidak menciptakan hamba-hambanya, tidak menciptakan makhluknya untuk disiksa. Apa tujuan Allah menciptakan makhluknya? Ya, beribadah. Beribadah. Kita diciptakan, kita dikasih tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disiksa. Ya. Dan kemudian Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab seorang sampai benar-benar hujah itu tegak kepadanya. Sampai kebenaran itu terang benderang di hadapannya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Ya. Kemudian rasul-rasul yang kami utus untuk memberikan kabar bahagia, ya. Azan.
memberikan peringatan supaya apa? Manusia itu nggak punya hujah lagi yang kemudian dia beralasan dengannya. Baik, kita lanjutkan nanti ibadah Isya. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Sebelum Isya tadi kita sudah sampaikan beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dalam berbicara pada topik takdir. Ya. Yang pertama tadi kita harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Banyak ngerem. Ya, tidak kemudian memperdalam membahas takdir, karena sesungguhnya sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa yang namanya takdir ini sebuah topik, sebuah pembahasan yang tidak akan ada ujungnya, sebagaimana laut yang tidak ada ujungnya. Ya. Maka harus banyak mengerem, artinya kita benar-benar memperhatikan, berhati-hati. Dan kemudian yang kedua adalah yang wajib bagi kita mengimani. Sebagaimana pembahasan tentang rukun iman Rasulullah sudah sampaikan, ya, kita beriman kepada takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu baik buruknya. Itu inti daripadanya, ya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala sesuatu. Ya, dan kemudian perkara ketiga yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara dalam permasalahan takdir, kita harus seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah zolim. Allah tidak akan pernah zolim. Ya. Dan kemudian yang keempat, hadirin sekalian, yang tidak kalah penting juga kita hadirkan di dalam benak kita bahwa Allah sayang terhadap para hambanya. Ya, segala yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu atas rasa cintanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Lalu kemudian hadirin sekalian, dalam permasalahan takdir juga kita harus mengetahui bahwa manusia itu diberikan pilihan. Ya, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ini salah satu poin terpenting ketika kita berbicara permasalahan takdir, bahwa manusia itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi pilihan. Maka nanti salah satu yang menjadi bahan untuk kita membantah orang-orang Jabriyah, orang-orang Qadariyah misalnya, yang mereka tersesat dalam permasalahan takdir, ya, maka konsep bahwa hamba itu diberikan pilihan. Ya, kata para ulama, fallahu taala qad a'ta abdahu aqlan wa sam'an wa idrakan wa iradatan liya'rifal khair minasyarr. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya akal, pikiran. Kita diberikan akal. Ya, ketika kita hilang akal maka kita tidak dibebani apapun. Gitu kan? Selama kita punya akal kita terbebani taklif. Sam'an, kita juga diberikan pendengaran. Ya, kita diberikan akal pikiran, yang kemudian kita bisa menimbang mana baik dan mana yang buruk. Wa dhar minan nafi, mana yang mudarat, mana yang manfaat. Kita tahu. Ya, wa atahu iradah wa masyiah wa istita'ah wa ikhtiyaran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita iradah, keinginan. Kita punya keinginan. Ya, kita punya masyiah. Ya, kita punya kehendak. Istita'ah, kita juga diberikan kemampuan. Ya, dan kemudian kita diberikan ikhtiar, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ja'ala fihi qabiliyah al-khair wa syarr liyakhtara tariq allati yufaddilu. Ya, dan kemudian manusia ini punya kemampuan untuk memilih mana di antara jalan-jalan yang harus dia pilih, atau dia inginkan. Kita diberi pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau makan minum ini kita bisa pilih. Kita mau makan ini atau makan itu kita bisa pilih. Kita mau menikah dengan si A si B kita bisa pilih. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
Di dalam surat Ali Imran, contohnya dalam surat Ali Imran ayat 145, Allah berfirman, "Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha." Barang siapa yang mau sawab dunia, ya, maka Allah berikan. Barang siapa yang mau sawab akhirat, maka Allah berikan. Pilihan. Tinggal mana yang kita mau, dunia apa akhirat. Ya kan? Maka kemudian Allah juga berfirman, ya, surat Al-Insan ayat 3, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Allah sudah tunjukin jalan orang-orang syakir, orang-orang bersyukur, apa jalan orang-orang yang kufur. Pilih. Diberi pilihan kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya kemampuan untuk menentukan pilihan tersebut. Ya, dan kita diberikan kudrah juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeksekusinya. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 152. Allah berfirman, "Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang irodahnya kepada dunia, pengennya dunia, ada yang irodahnya atau kepinginnya kepada akhirat. Ini kan masalah pilihan. Allah berikan pilihan kepada kita. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, pilihan kepada kita. Kita diberikan masyiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian akal dan dalil Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia itu punya pilihan. Ya, wal waqi al-aqlu, ya, yashhadu bi annal insan ya'malu bi ikhtiyarihi fanarahu ya'kulu ma syaa wa yatazawwaju man syaa. Ya, dan secara logika pun kita bisa melihat bahwa manusia, tindak tanduk kita itu berdasarkan atas pilihan kita. Ya, keinginan kita. Kita mau makan ini, mau makan itu. Apa yang membedakan? Ya, pilihan masing-masing, referensi masing-masing. Ya, selera masing-masing. Ada yang sukanya misalnya sama menikah misalnya dengan perempuan yang tinggi. Ada yang lebih suka yang pendek. Masing-masing selera. Ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam misalnya, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka mie goreng. Pilihan, selera masing-masing. Dan kita memilih itu semua. Ya, secara akal seperti itu. Ya, maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ya, innallaha, di dalam hadis ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi naza, ya, dalam kondisi sakaratul maut, beliau berkata, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indah fakhtaruhu ma indah. Ya, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia dengan apa? Dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu memilih yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah pilihan, hadirin. Ya, maka kemudian kata Syekh Al-Albani juga, adillatul wahyi tufidu anna lil insani kasban wa amalan wa qudratan wa iradah. Ya, dalil-dalil daripada Al-Qur'anul Karim, dalil-dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu punya pilihan. Ya, manusia itu punya apa? Qudrah, kemampuan, dan manusia punya keinginan. Wa bisababi tasarrufihi bitilkal qudrah wal iradah yakunu min ahlil jannah wan nar. Ya, dengan keinginan itu, dengan pilihan kita itu, ya, maka yang akan menentukan apakah kita masuk surga dan apa masuk neraka. Keinginan kita, iradah kita, jalan yang kita pilih sendiri, Pak. Ya, maka ini harus kita perhatikan dalam permasalahan takdir ini, ya, bahwa kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian perkara berikutnya, hadirin sekalian, dalam permasalahan takdir harus kita perhatikan, bedakan. Allah itu sudah menentukan takdir. Ya, sebagaimana nih takdir kita, ajal kita. Ya, kita nikah sama siapa, kita makan apa sepanjang hidup kita, udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk melakukan perkara-perkara di dunia ini. Ya, paham Pak ya? Kita sudah ditulis nih semua nih, takdir-takdir kita sudah ditulis. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memaksa kita untuk melakukan apa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita ini. Ya. Apa cara, bagaimana kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir kita semuanya? Maka kata
para ulama, innama ma'nahu annallaha ta'ala alima fil azal ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya sebelum makhluk itu diciptakan. Ya, sudah tahu apa yang akan dilakukan sama makhluknya bahkan sebelum makhluk itu diciptakan. Apakah kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak? Ya, apakah kita dipaksa untuk berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Kita berbuat maksiat atas dasar apa? Atas dasar pilihan kita kan. Kita suka, kemudian kita melakukannya. Kita punya kemampuan untuk mengeksekusinya. Ya. Mahum alaihi summa atahum masyiah wa qudrah wa iradah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ya makhluk tersebut, ya kepada hamba tersebut ya masyiah. Dia punya apa? Kehendak. Qudrah, dan dia punya kekuatan. Dia punya kemampuan untuk apa? Mengeksekusi kehendak dia. Wa iradah, dan dia punya keinginan. Ya. Faman asallah faqad asahu bimasyiatihi wa ikhtiyarihi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, itu dasarnya bukan karena dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi atas pilihan dia sendiri. Ya, pilihan dia sendiri, keinginan dan pilihan dia. Allah sudah terangkan ini jalan kebaikan, ini jalan maksiat. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka atas dasar apa? Atas dasar pilihan dia sendiri. Ya kan? Atas dasar pilihan dia sendiri. Ya. Wa khalafa amrahu ta'ala bi fi'lihi wa iradatihi fastahaqqal iqab. Maka jangan salahkan siapa-siapa, salah kita sendiri. Ya, orang yang melakukan kemaksiatan, tidak nurut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memilih jalan yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada dia sendiri. Ya. Dan kemudian hadirin sekalian, di antara perkara dalam permasalahan takdir ya, yang ini harus kita pahami betul-betul apa? Kita tidak boleh ya mempertanyakan kenapa Allah berbuat ini, kenapa Allah berbuat itu. Ingat sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa taala tidak punya beban dari kita. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak punya kewajiban atasnya terhadap diri kita, enggak ada. Ya, dan kita tidak punya hak untuk mempertanyakan apa yang Allah lakukan, tetapi kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada perkataan panjang sebenarnya dari Ibnu Battah. Ya, beliau pada intinya keras sekali mengingatkan kepada kaum muslimin agar jangan sampai tumbuh di dalam dirinya suka mempertanyakan takdir. Suka mempertanyakan takdir. Yang kita ketahui dengan betul bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jawabannya. Maka kata beliau apa? La yambaghi li ahadin an yatafakkar fi nafsihi lima tarakallahu al-ibad hatta yajhaduhu wa yusyriku bihi wa ya'suh. Ya, maka jangan sampai seorang hamba itu berpikir di dalam pikiran, di dalam hatinya, kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang bermaksiat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang berbuat syirik? Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah kepada mereka semua. Ini salah satu yang dikatakan oleh Ibnu Battah. Jangan sampai ada orang yang kemudian berpikir demikian. Maka kata beliau ya, faman tafakkara fi nafsihi fa dhanna anna Allah lam ya'dil haitsu lam yamna'il musyrikin min an yusyriku bihi wa lam yamna' al-qulub an yudkhilaha hubbu syai'in min ma'siyati wa lam yahdil ibad kullahum faqad kafar. Ya, maka barang siapa yang menyangka, punya prasangka di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada hamba-hambanya. Kenapa orang-orang musyrik itu tidak dicegah dari kesyirikan mereka? Kenapa orang-orang maksiat itu ya dibiarkan cinta kepada kemaksiatan ke dalam hatinya? Kenapa tidak seperti itu? Nah, ini bisa kufur orang seperti ini. Ya, mempertanyakan di dalam dirinya seperti itu. Hal-hal yang di dalam permasalahan takdir yang sebenarnya tidak boleh dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan jawabannya. Ini was-was setan nih, salah satu was-was setan di dalam hati manusia. Dan sebagaimana juga innallaha arada hidayatal khalq
wa ta'atahum lahu wa arada an la ya'siyahu ahadun wa la yakfur ahadun falam yaqdir faqad kafar. Ya Allah Subhanahu wa taala, atau ada orang yang kemudian berpikir bahwa sebenarnya Allah tuh pingin semua manusia, semua hamba-hambanya itu beriman. Semua hamba-hambanya tidak ada yang kufur kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak punya kemampuan untuk mencegah itu semua. Ini juga kufur. Kalau berkeyakinan seperti ini, bagaimana dia mengatakan Allah tidak mampu melakukan sesuatu? Ya kan? Dan seterusnya kata Ibnu Battah. Ya. Maka kemudian kata beliau, ya, fahadha min ilmil qadar alladzi la yahillu al-bahthu anhu walal kalamu fi. Dan topik-topik seperti ini nih, Pak, yang tadi disebutkan contoh-contohnya sedikit oleh Ibnu Battah, ya. Perkara-perkara takdir yang disebutkan tadi itu, ini perkara-perkara yang tidak halal. Artinya haram bagi seseorang muslim, orang yang beriman, untuk mempertanyakannya di dalam dirinya, apalagi sampai membahasnya. Wala tafkiri fihi, ya, wa bi kulli dzalika mimma qad dzakartuhu wa ma ana dzakiruhu nazala al-Qur'an wa ja'ati sunnah wa ajma'al muslimun min ahli tauhid alaihi. Ya. Dan kemudian kami mengingatkan, ya, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana tadi dalil-dalil yang disebutkan di awal, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, dan ada bagian-bagian dari pembahasan takdir ini yang tidak boleh kita bicarakan terlalu dalam, ya. Dan kemudian hadirin sekalian, maka poin berikutnya dalam dalam pembahasan takdir, ya, iman kepada takdir itu harus berbuah amalan. Ya, ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, harus berbuah amalan, bukan malah malas beramal. Ya, karena mentalnya orang-orang Jabriyah. Ya, mentalnya orang-orang Jabriyah, dan ini diadopsi sama orang-orang awam kaum muslimin zaman sekarang yang teracuni dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Ya, Allah kan sudah menentukan, kita sudah ditakdirkan begini dan begitu. Buat apa kita beramal? Ya, justru yang benar ketika kita sudah tahu, ya, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu, maka kita beramal di situ. Hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, ma minkum min ahadin, ya, ma min nafsin manfusah illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nar, ya, wa illa wa qad kutibat syaqiyah aw sa'idah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang hidup, tidak ada satu makhluk pun yang bernafas, kecuali Allah sudah tentukan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Ini kita nih hadirin sekalian, sudah ada belum keputusannya kita di surga, kita di neraka? Hah? Kita termasuk penghuni surga apa penghuni neraka? Sudah ada belum? Sudah ada belum keputusannya? Sudah ada, dicatat. Ya. Bahagia susah senangnya kita sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Qala faqala rajul ya Rasulullah afala namkuthu ala kitabina wa nad'ul amal. Kemudian ada orang yang bilang, ya, seorang sahabat yang bilang, ya Rasulullah, kalau begitu kita enggak usah beramal. Toh kita akan sampai kepada tempat yang sudah ditakdirkan untuk kita. Buat apa beramal? Kalau gitu enggak usah beramal. Maka ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, hadirin sekalian, iman kepada qadar itu seharusnya memberi motivasi lebih kita untuk beramal. Apa jawaban Rasulullah? Ya, man kana min ahli sa'adah, ya, fasayasiru ila amali sa'adah. Barang siapa yang ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, orang-orang yang akan sejahtera, akan bahagia, maka dia akan menapaki jalan-jalan yang menuju kepada hal tersebut. Ya. Dia akan beramal sesuai dengan apa? Takdirnya dia itu tadi. Ya, wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Dan barang siapa yang ditakdirkan menjadi orang yang merugi, ya, maka dia akan meniti jalan yang akan menyampaikan dia kepada kerugian, yang menyampaikan dia kepada neraka. Ya kan? Faqala i'malu fakullun muyassar. Amma ahlu sa'adah fayassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahlu syaqawah fayassaruna li amali ahli syaqawah.
Maka perintah Rasulullah, beramalah kalian. Beramal disuruh. Bukan malah apa? Putus asa, ya udah menyerah kepada takdir. Ya sudahlah, kita sudah ditentukan kok. Bukan seperti itu. Kata Rasulullah, beramalah. Karena setiap dari kalian akan dimudahkan. Ya, dimudahkan dengan amalan-amalan yang memang dia ditakdirkan untuknya. Ya, kalau kita termasuk ahlul jannah, maka kan kita dimudahkan untuk beramal soleh. Ya, kalau kita ditakdirkan menjadi penghuni neraka, nauzubillah, gitu ya. Jangan kita ada seorang yang kemudian ditakdirkan dia kan ya meniti jalannya kepada neraka tersebut. Ya, maka persoalannya hadirin sekalian, kembali lagi, kita itu nggak tahu apakah kita penghuni surga apa penghuni neraka, kan nggak tahu. Maka premis ini sebenarnya hadirin sekalian, orang-orang Jabriyah ini kan mereka beralasan dengan takdir. Ketika dia berbuat maksiat, ya sudahlah, Allah sudah menakdirkan saya seperti ini. Ya, ini masuk akal ketika dia tahu kalau memang dia penghuni neraka. Kalau dia memang tahu dia penghuni neraka, dia sudah tahu dia penghuni neraka, dia bisa beralasan seperti itu. Ya sudahlah, saya sudah ditentukan penghuni neraka, ya saya mau maksiat aja, masuk akal. Tetapi kan kita nggak tahu apakah kita penghuni surga apa penghuni neraka. Ya, kita husnuzan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah penghuni surga, dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin kita meniti jalan. Makanya kata Rasulullah, i'malu, beramalah kalian. Ya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa fi hadhil ahadits an-nahyu an tarkil amal. Ya, di hadis-hadis seperti ini ada banyak riwayat yang seperti yang tadi saya sebutkan, ya hadirin sekalian, bahwa setiap orang akan dimudahkan dengan jalan takdirnya, ya, jalan takdirnya masing-masing. Maka kata Imam An-Nawawi, hadis ini jelas-jelas ya memberi faidah kepada kita untuk tidak meninggalkan amal. Justru karena kita tidak tahu takdir kita di mana, kita beramal, ya, kita beramal. Dan kemudian bal tajidul a'mal wa takalif allati warada syar'u biha wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu la yuqaddaru ala ghairi. Ya, dan kemudian wajib bagi kita untuk beramal, ya, beribadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah bebankan kepada kita. Karena sekali lagi, setiap kita akan dipermudah, dibuat mudah jalan yang akan menyampaikan kita kepada takdir kita sebenarnya. Ya. Baik. Demikian ada sebenarnya keterangan dari beberapa ulama ya, yang pada intinya memperjelas tadi masalah pilihan yang kemudian tidak meninggalkan amalan. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Baik, kita ada kuis? Ada ya? Kita kuis dulu. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Apakah dicatat sebagai satu kesalahan apabila ternyata pilihan dan tindakan itu ketahuannya baru pada akhirnya bahwa itu salah? Gimana Pak? Apakah dicatat sebagai suatu kesalahan apabila pilihan dan tindakan kita itu diketahui bahwa hubungan tadi ternyata itu salah? Contohnya gimana? Nanti itu bisa ditafsir, diperinci, ya, diperinci. Kalau secara umum, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Dalil umumnya ketika seorang itu salah, ya, atau lupa atau dia dipaksa, maka rufi al-qalam, dia tidak dicatatkan dosa. Tetapi nanti pada kasusnya akan berbeda-beda. Ya, sampai mana kesalahan dia? Kenapa dia bisa sampai kesalahan itu? Adakah orang yang sudah mengingatkannya sementara dia tidak mendengarkannya? Maka ini jadi variabel atau
yang akan menentukan dia benar-benar salah atau tidak. Tetapi secara umum kalau orang misalnya salah ya, salahnya secara umum ya, salah secara umum dia melakukan sesuatu ya, kemudian ternyata salah dan kemudian dia menyadari kesalahannya tersebut, maka ini termasuk yang diangkat kesalahannya. Tetapi nanti kasus per kasus akan berbeda. Gitu. Ada lagi? Waalaikumsalam. Gimana Pak? Nah, nanti ada di sini pembahasan tentang penciptaan iblis ya, dicantumkan oleh mu'alif. Ya, insya Allah nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Al-Mu'minun ayat Al-Mulk ya. Kalau secara umum hadirin sekalian, penciptaan iblis ya. Ya, penciptaan iblis itu kan banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-Baqarah ada, surat Al-A'raf ada, banyak ayat-ayat yang menerangkan bahkan bukan hanya penciptaan tetapi bagaimana tindak tanduk iblis ya menyesatkan manusia. Ya, adapun yang menjadi persoalan di dalam permasalahan qadar adalah hikmah. Karena para ulama menyebutkan tidak ada, nanti ada pembahasan asyarul mahad yang benar-benar kejahatan itu benar-benar mutlak kejahatan. Apakah Allah Subhanahu wa